Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Kembali Anda berjumpa dengan saya Dewi Kencana Putri dalam program talk show kesayangan Anda Pak Rasa Nganta di edisi hari ini Senin 26 Januari 2009. Dan kali ini kita mengangkat tema bagaimanakah nasib Palestina usai dilantiknya Barack Hussein Obama sebagai Presiden ke-44 negara adidaya Amerika Serikat. Dan seperti yang kita ketahui pemirsa, Obama dilantik pada tanggal 20 Januari 2009 yang dalam kampanyenya menjual The Change We Can Believe In. Dan masyarakat internasional tentu saja sekarang saat ini sedang menunggu perubahan apa yang akan diusung oleh Obama. Dan bagaimana nasib Palestina usai pelantikan Barack Hussein Obama. Dan saat ini di studio telah hadir Bapak Hasan Basri sebagai ketua dari Muslim Brotherhood, ya, International Muslim Brotherhood yang membawahi berbagai komunitas muslim di dunia seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Inggris, dan juga Prancis. Selamat malam Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik? Baik, Alhamdulillah. Iya, dan yang kedua pemirsa, kita mempunyai narasumber yang juga ahli dalam hubungan internasional, yakni Bapak Patrice Lumumba sebagai dosen jurusan ilmu hubungan internasional Universitas Hasanuddin. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Iya, kabarnya baik? Alhamdulillah masih baik-baik. Iya, dan pemirsa langsung saja kita menuju ke Bapak Patrice ya untuk pertanyaan yang pertama. Ini setelah lebih dari 20 hari Israel menyerang Palestina dengan korban ribuan jiwa ya, dan juga ratusan ribuan lainnya terluka. Dan sekarang ini konflik sudah memasuki gencatan senjata. Nah, kira-kira menurut prediksi Bapak berapa lama ini gencatan senjata akan berlangsung dan berapa lama rakyat Palestina ini akan merasa aman? Itu kan terpulang kepada kedua pihak. Sebenarnya sifat gencatan senjata atau perdamaian itu masih relatif oleh karena belum ada semacam kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua pihak dan disaksikan oleh misalnya diwadahi oleh Majelis Umum PBB atau Dewan Keamanan PBB. Biasanya normalnya sebuah gencatan senjata itu kedua pihak menandatangani, menyatakan komitmen untuk melakukan gencatan senjata dan ditindaklanjuti oleh pembentukan tim pengawas terhadap gencatan senjata itu. Nah, ini kan kita lihat ketika bersamaan Barack Obama dilantik 1-2 hari kemudian masih ada riak-riak kecil meskipun skalanya kecil di mana rakyat Palestina itu semacam mengklaim dirinya justru pemenang dalam perang itu dan melakukan pawai di jalan-jalan, kemudian direspon oleh tentara Israel dengan menembak itu dan tetap jatuh korban. Nah, ini masalahnya sekarang, apakah kedua pihak betul-betul mau untuk berdamai dan di bawah pengawasan dari pihak yang berkepentingan. Sebenarnya apa yang menjadi faktor kesepakatan mengenai gencatan senjata ini begitu alot didiskusikan, Pak? Karena faktor substansi apa yang disepakatinya itu memang susah untuk ketemu. Apakah itu masalah waktu? Bukan masalah waktu, masalah kepentingan masing-masing. Jadi pokok masalahnya itu kan Palestina ini khususnya Gaza memperjuangkan untuk membuka semua tindakan-tindakan Israel yang memblokir beberapa tempat yang sangat menyengsarakan rakyat Palestina itu khususnya Gaza. Nah, sekarang Israel juga mengklaim bahwa selama ulah daripada pihak Palestina khususnya Gaza itu masih begitu selalu menembakkan roket-roketnya dan selalu melakukan tindakan-tindakan bom bunuh diri khususnya di Tel Aviv, di ibu kotanya Palestina, Israel itu, maka mencari titik temu ini susah sekali. Jadi kedua pihak memang saat ini sedang bersikeras dengan kepentingannya masing-masing, ya, Bapak, ya? Dengan sudut pandangnya juga masing-masing. Jadi, ya. Nah, kalau Bapak Hasan Basri sendiri bagaimana menilai posisi Hamas ini, Pak? Apakah selama gencatan senjata ini mereka memang sekarang diam saja, menyerah, atau mereka menyiapkan strategi khusus? Karena ini dari berbagai negosiasi sebelumnya, Israel memang cenderung melanggar peraturan gencatan senjata, begitu, Pak? Iya. Kalau Hamas, saya pikir dia tetap mempersiapkan penyerangan-penyerangan balik daripada Israel. Karena bagaimanapun juga komitmen Hamas dalam posisi sebagai pejuang Islam itu tidak ada bahasa mundur. Kapan mundur itu dikecam murtad di dalam Al-Quran 217. Dan kapan mati itu mati syahid. Jadi makanya gempuran yang begitu hebat Israel, tidak ada pun berita pejuang-pejuang dan rakyat mundur dan bahkan rame-rame mendukung adanya sikap Hamas yang tegas itu. Nah, adapun tadi saya sambung, penyerangan Hamas ke Israel, memang selama ini awal dari perjanjian awal kan Israel sudah suka mencamplok wilayah-wilayah Palestina.
dan tidak bisa memang dipercaya. Sejak tahun 2001, 2007 sudah penerikan, dia gempur lagi. Jadi saya kira komitmen Hamas untuk tetap menyerang itu kenapa? Karena Israel itu tidak bisa dipercaya. Adanya pemunduran Israel sekarang karena tekanan diplomatik, di mana negara Islam sudah boleh mau bersatu, Hamas dan Fatah sudah bersatu, dan bahkan diblokir beberapa kepentingan ekonomi. Kalau berlanjut terus perang akan hancur juga Israel, karena Perancis, Jerman yang terkait dengan hubungannya Israel, baik hubungan dagang itu bisa anjlok juga. Coba kita lihat, Nokia sudah turun. Perdagangan Nokia dan mobil Perancis sudah mulai turun harganya. Karena pasar internasional 1,3 miliar itu dari umat Islam itu sendiri. Dah, kita melihat anjlok ekonomi Amerika itu karena banyaknya pialang Timur Tengah, kurang lebih 4.000 menarik saham dari Amerika. Kenapa? Karena Amerika ini membombardir Irak dengan alasan macam-macam dan tidak ditemukan apa-apa. Jadi ini sudah keterlaluan memang daripada pihak-pihak Yahudi itu sendiri. Kira-kira apakah Gaza memang setuju dengan gencatan senjata ini, Pak? Ya, saya kira Islam itu kan, konsep Islam itu senam perdamaian. Iya, kita bisa melihat beberapa peperangan Islam. Mohon maaf, perang salib saja tidak pernah Islam menyerang, diserang terus. Kita melihat Afghanistan diserang, Pakistan diserang. Ini pelantikan Obama adalah gempuran ke Pakistan. Jadi saya kira Obama dan Bush tidak beda tipis aja, pewaris daripada Bush. Nah, dalam hal ini apa sebenarnya target dari Hamas sendiri, Pak? Targetnya? Ya, Hamas sendiri kan ingin bagaimana perjanjian bagaimana hidup damai lah antara Israel. Ya, cara daripada Yahudi ini melakukan teror, pembunuhan agar memberikan ketakutan kepada Hamas agar dia bisa menjadikan boneka atau menjadikan misalnya negara-negara yang bisa ditaktis oleh Israel sendiri. Makanya ada kecurigaan penyerangan Israel ke Hamas itu untuk menghabisi Hamas, dan tidak menutup kemungkinan ada permainan antara Arab Saudi dan Mesir untuk menghancurkan Hamas agar jatuh ke tangan PLO. Fatah. Nah, kita harus ketahui juga bahwa Hamas sedikit cenderung mazhabnya ke Iran, sedangkan Fatah cenderung ke Sunni. Nah, ini permasalahan, mudah-mudahan suatu saat bisa bersatu ini sehingga Palestina kembali kokoh untuk meminta kemerdekaannya. Ya, dan Pak Petris tadi seperti yang Bapak Hasan Basri bilang bahwa memang Israel ini cenderung ingin mencaplok semuanya dari kawasan Palestina. Karena itu Hamas selalu menyerang roket-roket ke Israel, Pak. Nah, apa sebenarnya target dari Israel dalam hal ini? Apakah mengambil semuanya wilayah Palestina atau seperti apa? Itu kan kita kembali kepada historisnya. Jadi menurut klaim Israel bukan dia mencaplok, tapi membebaskan tanah-tanahnya mereka yang diduduki oleh Palestina. Apa arti membebaskan itu? Apakah membebaskan itu berarti mengusir rakyat Palestina? Karena menurut itu dia yang berlandaskan pada Alkitab mereka bahwa tanah itu adalah tanah terjanji yang dijanjikan oleh Tuhan mereka kepada Abraham. Leluhur nenek moyangnya bangsa Yahudi itu tadi. Ya, tapi saya potong sedikit. Iya. Itu memang ada benarnya. Itu Yahudi Bani Israel banyak nabi, tapi di zaman Rasulullah SAW memang Yahudi suka melanggar perjanjian. Sekutu dikali diserang Quraisy, dia melakukan perjanjian. Jadi memang akhlaknya memang nabinya saja mereka bunuh kan. Jadi adanya Yahudi sekarang, sekiranya mereka betul-betul agama yang benar, melakukan dakwah lah, bagaimana menanamkan akidah kepada orang-orang agar tertarik, bukan dengan pembantaian. Saya kira seluruh agama tidak senang dengan penyerangan, pembantaian. Tidak bisa dibenarkan hal-hal demikian ini. Sekarang bagaimana dia merubah kultur agar seakan-akan Islam terkesan teroris. Padahal ujung daripada teroris adalah Israel. Nah, sekiranya kalau Obama betul-betul serius dalam ingin melakukan perdamaian, dia harus seret Israel kepada bagaimana menyeret sebagai penjahat perang. Kalau perlu Bush harus diadili. Karena berapa umat Islam yang harus dia bantai. Ini objektivitas, bukan berarti ada keberpihakan, tapi secara kemanusiaan, saya kira bagaimana dengan pembantaian anak-anak? Apakah harus dibela Israel? Apa kita harus menganggap bahwa Israel itu punya leluhur harus kembali? Saya kira ini tidak objektif. Kalau ini dipertahankan bisa perang sampai kiamat, ini persoalan ini. Dan kita kembali ke Bapak Petris. Nah, kalau misalnya dihitung, diruntut dari historisnya, berarti konflik ini adalah konflik agama ya Pak ya? Jadi apakah kebijakan nantinya juga akan merujuk pada historisnya, jadi memang Israel ini berhak atas wilayah Palestina, begitu Pak? Bukan wilayah Palestina, itu kan wilayah tak bertuan sebenarnya pertamanya. Nanti yang sebenarnya bikin gara-gara itu ketika PBB mengeluarkan resolusi tahun 48 yang membagi 3 wilayah itu. Satu wilayah untuk Palestina, satu wilayah Israel, dan satu wilayah khusus untuk Yerusalem. Pada tahun 48 itu Israel licik.
pintar manfaatkan itu, mendeklarasikan kemerdekaannya. Palestina tidak menolak, tidak mau. Sampai sekarang ini yang berlarut-larut. Dan itu pun warisan dari Inggris pada saat itu yang berhasil mengakali Turki dengan kerajaan Ottomannya pada saat itu yang menguasai tempat itu. Iya. Nah, sekarang kita kembali ke tema kita, usai pelantikan Obama, dan sehari usai pelantikan Obama telah mengeluarkan statement bahwa Amerika Serikat tetap akan berada di pihak Israel, akan selalu menjaga kepentingan Israel. Nah, ini apakah memang Bush dan juga Obama tidak ada bedanya ini, Pak? Bukan tidak ada bedanya. Kedua pihak ini kan berasal dari sebuah paradigma partai yang berbeda. Jadi Bush itu memang Bush itu dari Partai Republik sudah sedemikian rupa paradigma politik dari partainya yang harus dia usung untuk memimpin negara. Demokrat lain lagi. Kalau bicara tentang Demokrat, itu usungan utamanya itu adalah memang kemanusiaan, demokratisasi dan masalah-masalah yang bersifat hak-hak asasi manusia. Iya, baik, kita tahan dulu Bapak. Dan pemirsa, Anda masih dapat menghubungi kami di line telepon 831-859 untuk mengomentari bagaimanakah nasib rakyat Palestina usai pelantikan Obama di line telepon 831-859. Usai jeda pariwara berikut, Para Sanganta akan segera kembali. Anda masih bersama kami pemirsa di Para Sanganta dengan tema bagaimanakah nasib rakyat Palestina usai pelantikan Barack Obama sebagai Presiden Amerika. Dan Anda masih bisa menghubungi kami di line telepon 831-859 untuk mengomentari ataupun menanyakan berbagai hal mengenai hal ini. Dan kita lanjut ke Bapak Petris. Nah, kalau dari Republik ataupun Demokrat mempunyai perbedaan dari segi mungkin tujuan ya, visi misi membangun negara, dan ketika Bush berasal dari Partai Republik yang terkenal suka perang dan Obama yang berasal dari Demokrat yang terkenal menjunjung tinggi hak asasi serta kemanusiaan, apakah memang benar akan ada perubahan, the change yang dia janjikan memang benar-benar ada untuk perdamaian ini? Memaknai perubahan itu memang relatif. Jadi perubahan kita berangkat daripada kondisi perang ke damai itu sudah perubahan. Jadi yang diminta oleh seluruh dunia termasuk kita semua itu mengharapkan agar kondisi seperti ini sekurang-kurangnya status quo dulu. Sambil kedua pihak ini semacam melakukan konsolidasi diri, pihak Hamas membenahi diri misalnya evaluasi terhadap kondisinya sekarang ini, dan tentu juga pihak Israel. Nah, dibawa kepemimpinan kepemimpinan Barack Obama ini dengan Presiden sebagai Amerika Serikat itu prinsip-prinsip politik luar negerinya itu selalu mengutamakan multilateralisme ya dibandingkan dengan George Bush yang Obama, unilateral. Ya? Baik, kita jeda dulu Pak, ada penelpon selanjutnya ini. Selamat malam. Iya, selamat malam Bu. Iya, dengan Bapak siapa ini Pak? Ini dengan Pak Frans di Stiki Pembangunan Bu ya. Baik, Bapak Frans, apakah memang nantinya ada perubahan masalah kebijakan luar negeri antara Obama dan Bush? Saya melihatnya begini Bu, Obama ini ibaratnya hujan yang jatuh pada musim kering. Artinya begini, kalau musim kering itu katak itu selalu menanti di mana dia jatuh. Ya, ketika anginnya terbang ke sana maka jatuh di sana. Saya melihatnya tolonglah kita jangan terlalu berharap pada Presiden Amerika, tapi bagaimana diri kita supaya kita diperhitungkan. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, masalah Palestina dan Israel. Saya lebih menegaknya kita ini kayak membahas
kucing dalam karung itu. Artinya kita tidak tahu permasalahannya sebenarnya. Ada orang pandangannya orang bahwa ini masalah agama. Ya, ini adalah masalah tanah Palestina, ada milik ini, milik itu. Tapi coba bawakan masalah ini ke isu kemanusiaan gitu. Akan tidak merembes ke kiri kanan. Saya yakin bapak-bapak yang tokoh-tokoh agama itu menginginkan sebuah perdamaian. Ya, itu yang ketiga, masalah penyelesaiannya. Hanya satu penyelesaian itu adalah mengakui dengan keberadaan seseorang. Itu saja. Ketika tidak mengakui itu tidak akan selesai masalah, pasti perang terus, Bu. Palestina ya dalam hal ini? Iya, saya kira mau Palestina apa, atas salah satu pihak itu harus mengakui keberadaannya. Iya, itu saja. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Frans, menarik sekali ini. Nah, jangan terlalu berharap pada sosok Barack Obama. Bapak Petri silakan. Iya, itulah yang saya katakan tadi bahwa target utama untuk kondisi atau masa depan Palestina itu yang kita minta adalah kondisi seperti ini menjadi status quo saja dulu, tidak akan mungkin mampu menyelesaikan secara semua masalah secara tuntas dalam bentuk perdamaian yang abadi antara Israel dan Palestina. Nah, sekaitan dengan itu tadi bahwa apa yang diinginkan masyarakat terhadap kepemimpinan Obama sebagai presiden itu kan kita tahu bahwa kondisi di dalam negeri yang diwarisi kepada Obama itu kan jauh lebih rumit daripada persoalan Palestina Israel ini dalam kacamata Obama. Jadi fokus di Amerika Serikat kita tahu bahwa masa jabatan presiden itu kan cuma 4 tahun. Tahun pertama itu rata-rata presiden Amerika hanya melakukan konsolidasi, belum berbuat apa-apa. Dia berbuat mulai bekerja itu nanti tahun kedua dan ketiga. Tahun keempatnya sudah persiapan pemilihan presiden lagi. Padahal dalam hal kemanusiaan korban-korban ini menunggu ya Pak cukup, ya, dan rusaknya infrastruktur ini sedang menunggu cukup, ya. Dan kalau Bapak Hasan Basri, sejak masa kampanye sosok Obama ini begitu diidolakan, termasuk bagi cendekiawan Muslim ataupun umat Muslim yang berharap banyak. Nah, sebenarnya bagaimana respon umat Muslim sendiri di berbagai belahan di dunia ini, Pak? Ya, kalau kita melihat historis Obama, kita kan tahu bahwa di Amerika juga mempunyai masih ada kulit hitam, kelas 2 kulit hitam. Yang jadi pertanyaan, kok sosok Obama bisa tampil bersaing dengan istrinya Clinton dalam hal merebut Partai Demokrat itu? Ini tidak menutup kemungkinan ada satu analisis permainan juga supaya bisa merayu tokoh-tokoh Islam yang telah menarik sahamnya. Karena sebab kalau dia mau berledakan satu kompetitif, saya kira sosok Obama tidak mungkin bisa terpilih. Ya, tidak mungkin. Pengalaman kita bisa bilang misalnya SBY terpilih dengan pertarungan SBY Wiranto itu logis karena beda-beda tipis. Tidak mungkin Partai Gurun bisa jadi presiden. Jadi adanya kira-kira siapa? Obama salah satu mempunyai keturunan dari Islam. Jadi mungkin naiknya dia supaya mudah menarik pialang-pialang simpatik supaya kembali saham Timur Tengah yang kaya minyak itu supaya bisa memulihkan ekonomi. Jadi ini terkesan disengaja ya Pak ya? Ini direkayasa ini. Karena kalau kata Amin Rais, Republik itu perampok, sedangkan Demokrat itu perompak. Itu dua-duanya. Dan memang dalam keyakinan kami sebagai umat Islam, itu walantar doa angkal Yahudi tidak akan pernah berhenti sebelum kita mengikuti mereka. Jadi bukan bersaing secara kompetitif, mengajarkan nilai-nilai yang dibawakan. Iya, baik kita dengarkan pendapat pemirsa berikut ini. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini Pak? Dengan Rahman Limpo. Baik Bapak Rahman Limpo, ingin mengomentari mengenai bagaimana nasib rakyat Palestina usai pelantikan Obama? Ya, saya ingin menanggapi yang pertama, dalam 30 hari ke depan Israel akan menyerang lagi itu pasti. Mengapa bisa sebegitu yakin Pak? Itu sudah disampaikan oleh Pak Petris, gitu Pak ya. Dan dalam sejarah juga memang Yahudi itu tidak pernah menepati janji. Itu yang pertama. Yang kedua, Obama tidak akan bisa berbuat apa-apa. Itu juga pasti. Lantas pertanyaan sekarang kita, bagaimana kita membantu teman-teman yang ada di Palestina? Iya kan? Kalau pendapat saya memang sekarang ya perbaiki dirilah dulu semua. Yang mau berangkat jihad ke sana, siapin anak-anaknya untuk dididik. Supaya kalau meninggal nanti ada yang doakan. Jangan pergi dengan modal dengkul. Gitu. Selanjutnya mengenai Obama ya, itu tadi. Tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena Obama juga setelah lepas SD dari Indonesia, dia sudah masuk dalam tirani kapitalis. Yang sudah dibuktikan di hari kedua.
pada saat jadi presiden dia akan memberikan legitimasi kepada Israel dan sebagai dan Yerusalem sebagai ibu kotanya Baik, Israel. terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya, selamat malam. Nah, Bapak Petrus, ini menurut beliau, jadi gencatan senjata ini akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan, mengingat Israel ini memang sering sekali melanggar peraturan. Begitu Pak, tanggapannya Pak? Ya, saya sudah singgung tadi bahwa sesuai pertanyaan bahwa apakah perdamaian ini akan langgeng. Saya katakan tadi belum ada kesepakatan yang dilakukan oleh kedua pihak dan dikatakanlah disahkan oleh pihak yang punya otoritas, dalam hal ini Lembaga Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa, karena menurut aturannya, ketentuannya bahwa gencatan senjata itu dilakukan bila kedua pihak yang melakukannya. Dan faktanya yang fenomenanya ini kan gencatan senjata itu yang dilakukan Israel kan sepihak. Ya, apakah jika Israel ini menyerang kembali ke Hamas, kemudian nantinya Amerika Serikat dengan di bawah kepemimpinan Obama ini dapat mengatur Dewan Keamanan untuk memberikan sanksi, Pak? Saya kalau dalam konteks 30 hari ke depan belum yakin bahwa Israel akan berbuat lagi, karena dia akan sadar bahwa risikonya akan besar dengan katakanlah semacam ancaman dari Obama ini untuk tidak melakukan semacam tindakan masing-masing dulu sampai waktu-waktu yang dianggap memadai untuk itu. Jadi saya kira dalam konteks seperti ini Israel agak berat untuk melakukannya. Untuk dalam konteks 30 hari ini ke depan, entah kalau 1 tahun 2 tahun akan datang, entah itu lain soal. Ya. Nah, usai pelantikan Obama, banyak sekali PR yang ditinggalkan oleh George W. Bush ya. Dan kira-kira apa ini, prioritas apa yang harus diselesaikan untuk pertama kalinya? Apakah krisis ekonomi yang saat ini melanda Amerika atau konflik internasional yang saat ini merusak citra Amerika Serikat, Pak? Itu sudah turun-temurun kayaknya. Setiap peralihan kepemimpinan itu dari Republik ke Demokrat itu rata-rata seperti begitu. Jimmy Carter juga begitu, Bill Clinton juga begitu, diwarisi juga oleh beban-beban ekonomi oleh pendahulu-pendahulunya dari kalangan Republik. Nah, konsekuensinya dalam bidang ekonomi adalah tentu mau tidak mau Barack Obama itu memang memprioritaskan perekonomian di dalam negerinya, dan ada mengesankan nanti bahwa justru perekonomian internasional itu akan stagnan. Karena Amerika sebagai yang sering diistilahkan sebagai kiblat perekonomian dunia itu akan cenderung protektif untuk membatasi ekspor-ekspor dari negara lain, karena dia fokus pada perekonomian dalam negerinya. Baik, kita tahan dulu Pak. Baik, selamat malam. Halo. Iya, halo. Dengan Bapak siapa ini, Pak? Dengan Pak Muaz. Bang Muaz? Iya. Iya, Bapak Muaz silahkan, Pak. Iya, saya sedikit memberikan statement bahwa saya menaruh harapan besar terhadap Obama. Saya melihatnya bahwa Obama, saya dengan percaya, mampu untuk menangani krisis di Gaza. Akan tetapi yang perlu saya tekankan di sini adalah bagaimana semua komponen umat beragama itu memberikan dukungan terhadap Obama untuk tegas dan bijak dalam menangani kasus Gaza itu. Jadi saya kira yang terpenting di sini adalah barangkali Pak siapa yang narasumber Bapak dari Hasan Unhas, Basri, ya, dari Petrus Lumumba. Iya, Pak Petrus. Itu barangkali dari komunitas yang non-Muslim juga, saya kira sama, agama mengajarkan kita tentang kedamaian. Saya kira ini dari komponen-komponen akademis yang kompeten bisa melakukan hal itu. Saya kira itu saja, Pak. Baik, terima kasih Bapak. Dan pemirsa, kita akan segera kembali dengan respon dari narasumber mengenai pertanyaan penelpon tadi. Usai jeda pariwara berikut, para Sanganta akan segera kembali.
Masih bersama kami pemirsa di Pak Rasa Nganta dengan tema bagaimanakah nasib Palestina usai pelantikan Barack Obama. Dan tadi ada respon yang tertinggal dari penelpon yang terakhir. Jadi merasa begitu yakin akan Barack Obama akan dapat menyelesaikan persoalan di Gaza, namun juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Nah, kalau Bapak Hasan Basri sendiri, apakah memang Obama ini dapat menyelesaikan permasalahan di Gaza, Pak? Ya, kalau kita melihat komitmen-komitmennya untuk mengadakan satu perdamaian di Timur Tengah, dunia Islam, janjinya di waktu kampanye dan setelah pelantikan, tapi kenyataan kita lihat, itu ada serangan ke Pakistan, perbatasan. Itu tidak ada komentar dari Obama. Kedua, perdamaian yang dijanjikan di Palestina hampir tidak mau melibatkan Hamas. Jadi kan hal-hal yang tidak objektif. Hamas sebagai pejuang dan secara demokratis dia menang dalam pemilu, kok tidak mau dilibatkan. Jadi permainan ini seakan-akan mau jadikan nanti Fatah sebagai boneka. Jadi boneka daripada Amerika itu sendiri. Nah ini padahal kalau ingin menciptakan suatu perdamaian, libatkanlah Hamas. Libatkanlah duduk masing-masing, bikin perjanjian, siapa yang melanggar perjanjian diberikan sanksi secara internasional. Namun kita melihat juga hukum internasional ini kan dikuasai di Den Haag. Hampir tidak ada negara-negara Islam. Jadi kami tidak yakin sekalipun penelitian tentang bagaimana menyeret Israel ke sebagai penjahat perang itu tidak akan mungkin bisa dilakukan. Karena siapa yang mengadili, siapa yang bisa diadili. Nah, saya kira memang dunia Arab, dunia Islam sebagai masyarakat yang terdiri dari 1,3 M itu perlu dipertimbangkan sebagai duduk di mahkamah, misalnya di mahkamah undang-undang internasional. Nah, kita melihat juga bahwa Obama kalau melakukan pendekatan itu itu hanya sekadar kondisional untuk memperbaiki ekonomi. Ini sudah menandakan kapitalisme akan hancur ini. Ya, kenapa? Karena begitu tidak ada bantuan dari saham itu akan hancur. Jadi kembali lagi bahwa kapitalisme memang yang tidak manusiawi, yang hanya menguntungkan hanya segelintir orang bermodal, sedangkan orang yang punya moral kalau miskin, seperti Indonesia kan, untuk menjadi pejabat dan legislatif kalau nggak punya duit nggak bisa apa-apa. Mau kampanye gimana? Ini kan Indonesia kan imbas daripada pengaruh kapitalisme dari Amerika sudah cukup kuat, sehingga bangsa ke depan agak sulit maju. Sulit terbagi siapa yang berhak, siapa yang punya potensi, sulit terbagi karena kondisi kapitalisme begitu kuat. Ya, kalau dari Bapak Petrus tadi mengatakan bahwa prioritas utama untuk saat ini adalah mengatasi krisis global saat ini melanda Amerika Serikat. Apakah nantinya bantuan Amerika ke Israel dalam hal persenjataan, kemudian dalam hal ekonomi, akan sedikit terlupakan karena mereka cenderung fokus ke masalah ekonomi ini, Pak? Iya, ini kan Amerika dan Israel ini kan bagaikan anak tiri kan, istilahnya tidak menutup kemungkinan yang menyuruh menyerang Israel Amerika juga untuk mengalihkan perhatian tentang krisis global ekonomi. Cuma masalahnya sekarang agak parah. Obama mengatakan tidak semudah itu memperbaiki ekonomi, tidak semudah itu. Dan salah satu strategi untuk menguasai ekonomi mereka melalui pencaplokan negara semacam Iran. Kenapa diserang? Irak diserang karena minyak, Afghanistan karena minyak. Ini tidak lama lagi Iran mau serang ini. Apa yang didapatkan dari konflik itu? Ya. Kalau dia menguasai, misalnya menciptakan misalnya Irak sebagai negara bonekanya, Afghanistan bonekanya, moralitas sudah hancur, minuman keras, perempuan sudah boleh masuk yang dulunya tegak syariat. Dia memanfaatkan ekonomi dengan alasan untuk kemanusiaan, padahal sudah berapa ratus ribu yang dia bantai Amerika. Sedangkan dunia luar hampir komentarnya ya biasa-biasa saja. Nah, ini hal-hal yang sulit untuk mengadakan perdamaian kalau tidak mampu menempatkan nilai-nilai kemanusiaan. Di Palestina juga banyak Nasrani kan. Bahkan orang Yahudi sendiri banyak mengecam ini Perdana Menteri daripada Israel sendiri. Kita melihat orang Yahudi yang hidup di Iran itu betul-betul mengadakan suatu informasi bahwa kami hidup penuh kedamaian di sini. Kok umat Islam yang kok dibantai di mana-mana? Nah, saya kira perlu sadar bahwa kapitalisme ini sudah ambang kehancuran dan tidak menutup kemungkinan Israel juga akan ambang